Oke, kita Senin lalu membahas ini ya, masih tentang kinematika ya. Jadi kemarin tuh kita bahas tentang apa namanya? Ya ini tentang pertama tentang gerak lurus beraturan, kemudian tentang gerak melingkar gitu ya. Gerak parabola juga ya. Gitu. Kemudian ini ada gabungan GLBB gitu ya. Secara umum dia merupakan jadi gabungan dari gerak lurus berubah beraturan. Ini jadi masing-masing di Y ini kan kita lihat bentuk seperti ini mirip seperti dalam tanda kutip ya. GLBB ya kan. Di komponen X dia juga GLBB. Nah, gabungan dari GLBB itu ternyata secara umum dia bukan merupakan GLBB gitu ya dalam dua dimensi. Jadi dia kalau percepatannya antara sumbu Y dengan sumbu X itu punya hubungan, gitu ya. Kemudian kecepatan awalnya juga punya hubungan dan juga posisi awalnya juga punya hubungan. Ya, dia bisa kita katakan dia bergerak lurus, gitu. Jadi geraknya gerak lurus. Ya, gerak lurus berubah berarti karena percepatannya konstan. Ya, jadi dia tidak boleh M-nya tidak boleh nol. Ini sebagai contoh kemarin kita udah bahas juga ya. Ini adalah contoh di mana dalam dua dimensi itu ada gerak lurus. Oke. Kemudian ini mungkin sebentar saya singgung. Jadi secara umum gerak melingkaran itu bisa dikatakan ketika persamaan ini secara umum ya, ini disebut persamaan elips. Jadi kalau persamaan lingkaran kan A dengan B-nya kan sama ya, yang kita sebut jari-jari. Kalau tidak sama bagaimana? Nah, secara umum itu bergerak elips. Parametrisasinya gimana ya? Berarti X di sini itu sama dengan A cos theta, dengan Y itu sama dengan B sin theta. Jadi kalau dari gambar ini adalah elips yang berpusat di titik 0, di titik apa namanya nih? Titik asal ya, 0. Seperti itu. Jadi nanti tinggal Anda masukkan saja parametrisasinya. Jadi karena A dan B itu konstan, tapi dia tidak sama. Jadi ketika X fungsi dari T, itu adalah tetanya fungsi dari T. Kemudian dia fungsi T itu juga, tetanya juga dari T. Jadi nanti kalau Anda menghitung kecepatannya, ya Anda tinggal turunkan aja di masing-masing komponen, itu didapatkan bahwa untuk yang X itu adalah minus A omega sin theta, sedangkan Y dot itu adalah B omega cos theta. Ini bisa jadi kali theta. Omega, maaf, theta dot. Kalau percepatannya gimana ya? Tinggal Anda turunkan saja ya. Jadi turunkan dv dot maaf, dv per sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ini cukup jelas rasanya. Ini analog dengan apa namanya? Analog dengan jadi gerak yang lebih umum dibanding dengan gerak lingkar gitu. Oke, nah sekarang kita meninjau hal yang lain lagi, misalkan kita meninjau sebentar. Oke, ini kemarin kan udah, oh ini nih apa namanya? Ini udah dibahas belum? Halo? Yang tentang kecepatan rata-rata. Kalau yang ini belum Pak, yang ada sudutnya ini. Yang ada sudut, yang ini belum berarti? Belum Pak. Belum, oke. Ya, ini ada soal misalkan contohnya gini. Apa namanya? Ini terhapus gitu ya.
dalam selang waktu. Oke, jadi misalkan ada contohnya gini, misalkan ada kecepatan rata-rata gitu ya. Dari 0 sampai pi per 2 dalam rentang waktu 1 detik. Jadi kalau misalkan di lingkaran ini ada lingkaran di sini. Jadi theta sama dengan 0 itu di sumbu X kan ya. Sedangkan theta sama dengan pi per 2 itu di sumbu Y. Kemudian itu Anda yang pertama ya ditentukan kecepatan rata-rata dari ini dari theta sama dengan 0 ke theta sama dengan pi per 2 dalam selang waktu 1 detik. Jadi dari 0 ke pi per 2 dalam 1 detik. Anda tentukan kecepatan rata-rata. Kemudian Anda juga disuruh tentukan kelajuan rata-rata. Dari theta sama dengan 0 ke theta sama dengan pi per 2 dalam selang waktu 1 detik. Nah, ini Abdul Aziz Ghazali ini kenapa baru masuk ini? Kita emang mulanya 7:05. Dia telat atau karena ada alasan ini? Kalau ketua kelasnya saya lupa siapa ya? Ketua kelasnya siapa? Halo, halo. Permisi Pak, di grup katanya dia udah nunggu dari 7:03 Pak. Oh ya? Di grup mana? Di grup yang K21 saya nggak ada. Atau di grup Anda sendiri kali? Iya, di grup kami Pak. Oke. Lapornya nanti ke grup ini ya. Ke grup yang ada sayanya ya, jangan ke grup Anda. Dan sekali lagi nanti kalau saya masih melihat ke depan itu Anda harus ada alasan. Lapornya ke saya, bukan ke grup Anda. Ini perhatian, mohon perhatian. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi Anda di sini disuruh tentukan kecepatan rata-rata ya, dengan kelajuan rata-rata. Ini yang berbeda. Jadi kalau kecepatan rata-rata, kalau kita lihat di sini, ya, itu ditentukan oleh posisi awal dan akhirnya. Ya, jadi kalau misalkan ini kita ambil di T sama dengan 0 itu di theta sama dengan 0, ya, jadi posisi awalnya itu adalah ini. Ya, jangan lupa nih satuannya meter. Ini komponen X yang di sebelah kiri, yang sebelah kanan itu komponen Y. Gitu. Kemudian ketika T sama dengan 1 detik, itu didapatkan bahwa apa namanya? Ini didapatkan bahwa 0, jadi dia disumbu Y gitu di 0,R ya pada T sama 1 detik. Jadi kalau pada kecepatan rata-rata ini kita dapatkan itu cukup selisih antara apa namanya? Kecepatan posisi di akhir dikurangi posisi awal dibagi 1 detik selama waktunya. Jadi kalau saya tulisnya seperti ini, maka saya dapatkan posisi akhirnya itu adalah di min R, R meter per sekon. Jadi kecepatan rata-ratanya itu adalah komponen X-nya itu adalah min R, sedangkan komponen Y-nya itu adalah R. Oke, jadi kalau dikatakan kecepatan rata-rata, ini di 2 dimensi ya. Anda harus menuliskan vektornya seperti ini dan satuannya. Jadi kalau dituliskan secara lengkap, ini adalah min R, I, tambah RJ. Dan ini tanda tulis agak jauh, meter per sekon atau pakai kurung juga bisa. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Belum Pak. Yang lain? Fani Alfiolani,
Anda rubah ininya. Apa, Pak? NIM nama Anda rubah. Itu NIM-nya berapa? NIM Oh. dan nama. Oh iya. Iya, Pak, sebentar. Oke, ini cukup jelas ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita menghitung kelajuan. Kalau kelajuannya gimana? Kok hapus ya? Oke. Kalau menghitung kelajuannya, berarti itu adalah VS rata-rata. Itu adalah jarak dibagi delta T. Nah, jarak yang ditempuh dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 1 berapa? Itu adalah seperempat lingkaran, kan? Keliling. Jadi kalau seperempat itu berarti ini adalah kalau keliling lingkaran itu 2πr ya, R besar. Jadi kalau seperempatnya berarti setengah ya. Pi per 2R ya, dibagi 1 detik. Jadi nanti ini didapatkan Pi per 2R meter per sekon. Gitu ya. Ini untuk yang kelajuan rata-rata. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Aman, oke. Semoga nanti Anda bisa ini kan. Oh, ini emang hilang ya. Tapi yang ininya memang ada ya. Oke. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Kita sekarang membaca grafik. Misalkan di gerak 1 dimensi gitu ya. 1 dimensi ya X sebagai fungsi dari T. Ya. Nah, jadi harus diingat ya, catatan untuk yang kita pelajari adalah kinematika Newton. Jadi kinematika Newton itu menganggap bahwa T di sini atau waktu itu adalah parameter. Sehingga dan parameternya di sini itu spesifiknya bahwa T itu harus lebih besar dari 0. Dia tidak boleh lebih kecil dari 0. Parameternya. Karena waktu kan kita mulai dari dari 0 saat benda bergerak. Jadi tidak ada waktu negatif. Waktu negatif itu hanya memungkinkan di relativitas karena dia terkait dengan masa lampau. Kalau di Newton tidak ada istilah masa lampau, itu yang penting waktu itu bisa kita geser ke 0 gitu terakhir. Jadi kinematika Newton itu T-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi cuma sebagai contoh aja, misalkan ini adalah untuk ada, kalau saya gambar X sebagai fungsi dari T, ini X itu satuannya meter, posisi, dan T itu adalah detik. Jadi ini kalau saya gambar seperti ini, ya, garis lurus seperti ini. Ini kita lihat di sini, ini adalah X sebagai fungsi dari T, ini X di sini adalah linear. Okay? Jadi berarti X di sini sebanding dengan T. Nah, faktor pembandingnya itu kita sebut adalah V0. Kecepatan lah ya, atau kecepatan awal. Dia tuh konstan ya. Jadi X di sini sebenarnya V0 kali T. Kalau dia itu tidak di 0, misalkan di atas di sini, berarti ada X0 di sini. Nah, kebetulan di sini keadaan awalnya atau posisi awalnya itu dia di 0, di titik asal. Oke. Dan karena X di sini bernilai positif, ya, dan dia itu linear terhadap T, artinya sebanding. Jadi ini kita sebut adalah gerak lurus beraturan. Oke. Karena di 1 dimensi pasti gerak lurus. Beraturan karena kecepatannya konstan atau percepatannya 0. Dan karena dia itu lebih besar dari 0, maka geraknya ini adalah ke kanan. Oke. Nah, sedangkan kalau saya ambil garis linear ke bawah,
Ya, jadi istilahnya seperti dalam tanda kutip pencerminan garis ini ya terhadap sumbu T. Jadi X di sini sama dengan minus V0 kali T. Jadi kalau saya ambil V0 keduanya itu lebih besar dari 0, gitu. Jadi X di sini pasti dia negatif. T karena T selalu positif, ya V0 dia positif, di sini ada tanda minus, berarti dia X-nya di sini negatif. Nah, kalau dia itu negatif, itu berarti geraknya ke kiri. Kebetulan karena fungsinya ini kurang lebih sama, analog dengan ini, cuma beda minusnya saja. Jadi ini benda tersebut dia gerak lurus, beraturan, dan dia bergerak ke kiri karena dia minus. Ketika benda itu diam, ini Natasha Catherine ini kenapa ini? Tolong dikasih tahu kenapa dia di grup aja di grup yang ada saya, jangan Anda yang tidak ada saya. Tolong kasih tahu. Nah, jadi jadi kalau dia itu diam, itu artinya dia posisinya tetap, misalkan di X tertentu gitu ya. Misalkan apa? X0 misalnya. Gitu. Di X0 gitu ya. Di X0 ya. Jadi dia tetap di sini tidak berubah. Ya. Jadi kalau dia itu bergerak, dia berubah secara linear seperti ini. Sampai sini dulu ada ini enggak yang tanya? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, oke. Oke, kita lanjutkan. Atau sebentar dulu ya. Saya ke belakang sebentar. Oke, sorry, kita lanjutkan. Nah, jadi contohnya misalkan ada ini nih, grafik seperti ini. Bentuknya, apa ini namanya nih, trapesium ya. Jadi miring ke kanan, kemudian dia itu lurus, ya. Kemudian ke bawah. Ya, ini grafik antara X dengan T. Oke. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan sebelumnya, AB di sini itu adalah gerak lurus beraturan ya, dari 0 ke 2 detik. Oke, berarti sama-sama 2 detik di 2 meter gitu ya. Jadi jadi kalau Anda lihat di sini, karena dia itu gradiennya itu adalah lebih besar dari 0, oke, maka di sini atau X-nya sebentar. Ya. Jadi karena gradiennya itu lebih besar dari 0 ya, di sini, maka pasti benda di sini bergeraknya ke kanan. Dia mulai bergerak secara GLB dari titik 0 ke 2. Oke. Kemudian BC dari 2 ke 4, dia hanya lurus, dia tetap di X sama dengan 2. Dia diam, kemudian dia balik lagi ke X sama dengan 0. Jadi ini Anda bisa tebak bahwa kalau yang AB itu adalah GLB ke kanan, sedangkan BC itu diam, gitu ya. Ini seperti ini, jadi dari A, ini ada orang namanya A lah ya, gitu.
Dari A, dia bergerak selama 2 detik kedua, kemudian itu diam sampai dalam 2 detik, gitu ya. Jadi T sama dengan 4, kemudian dia balik lagi ke titik 0, gitu. Jadi artinya bahwa yang CD di sini itu adalah bergerak ke kiri. Kenapa? Karena gradiennya atau kecepatannya itu lebih kecil dari 0. Oke, paham ya? Ini atau ada pertanyaan nggak dari sini? Masih aman, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas, oke. Nah, Anda lihat di sini, karena di sini gradiennya dia positif, kemudian di sini gradiennya 0, ya, kecepatannya 0. Kemudian yang ini negatif, gitu. Jadi artinya bahwa dalam selang waktu ini kecepatannya itu berubah-ubah. Ya. Jadi dari V misalkan, kemudian jadi 0, kemudian jadi min V. Gitu. V-nya kira-kira berapa nih dari A ke B? 1, Pak. Kalau Anda lihat di sini ini adalah 1 ya, betul nggak? Rata-ratanya. Jadi dari awal ke akhir delta X-nya 2, delta T-nya juga 2. Gitu ya. Jadi dari AB ini V-nya sama dengan 1 meter per sekon. Oke. Kemudian kalau dari B ke C, kalau ini suara saya kedengaran nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, oke, good. Jadi kalau V-nya, jadi ke B ke C itu dia 0. Gitu ya. Kecepatannya berapa? Ya, kecepatan rata-ratanya dari B ke C itu pasti 0. Kemudian dari C ke D rata-ratanya berapa? Ini awalnya 2 ke 0, berarti 0 ke 2, 2 ke 0, jadi 0 kurang 2, jadi min 2. Sedangkan selang waktunya itu adalah 2 detik. Dari 4 ke 6, jadi V-nya dari C ke B itu min 1 meter per sekon. Di masing-masing itu. Nah, tapi kalau kita lihat, misalkan kalau kita menghitung kecepatan rata-rata dari 0 ke 6, artinya ke keseluruhan ini, ya, kita lihat posisi awalnya berapa? 0. Kemudian ketika T sama dengan 6, itu 0. Oke, jadi kecepatan rata-rata dari 0 detik sampai 6 detik itu 0. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau X dalam fungsi M itu, M-nya apa ya, Pak? Meter, satuan. Yang ini kan? Ya. Satuan. Ya, Oh, dalam iya. kurung meter itu sepatu satuan. Ini penulisan ini standar biasanya di penulisan buku-buku juga seperti itu. Jadi biasanya kalau kita gambar grafik, misalkan Y fungsi X gitu ya. Kalau di matematika sih memang Anda tidak perlu menuliskan dalam kurung. Tapi karena kita kan sekarang belajar fisika, Anda harus menuliskan satuannya apa. Karena antara satu grafik X dengan Y, itu bisa beda satuan kan. Kalau misalkan X dengan Y di Kartesian, itu dalam satuan meter semua kan. X dalam satuan meter, dia juga dalam satuan meter. Tapi kalau seperti ini kan dia beda satuan. X sebagai fungsi dari T. Jadi X-nya fungsi meter, T-nya fungsi detik. Mungkin fungsinya dalam kurung detik. Oke, makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang kalau kita menghitung kelajuannya dari T0 sampai 6 detik, berapa jarak yang ditempuh? Itu adalah 4 ya. Taunya 4 dari mana? Ini kalau kita lihat dari yang paling mudah kalau kita lihat dari sini sih memang. Kalau kita lihat dari sini nih, dari gambar ini. Jadi dari T sama dengan 0, dia bergerak 2 meter ya selama 2 detik. Gitu. Kemudian itu diam selama 2 detik lagi.
kemudian dia balik lagi dari 2 ini ke 0. Jadi artinya jarak yang ditempuh berapa? Ya, 4. artinya 2 ditambah 2 kan, dia berangkat, kemudian di situ diam, kemudian balik lagi jadi 4 kan, 2 tambah 2 jadi 4. Jadi ini nilai mutlak dari 0 min 2 lah. 2 yang ini nih. 2 yang ini tuh nilai mutlak dari ini. Sehingga kita dapatkan jarak jarak tempuhnya itu 4 meter. Sehingga didapat nanti untuk kelajuan rata-ratanya itu adalah 2/3 meter per sekon. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita menghitung kecepatan rata-rata dari 0 sampai 4. Ya. Nah, ini kecepatan rata-ratanya ya tinggalin aja delta X dibagi delta T. Jadi pada T sama dengan 0, X-nya kan 0. Pada T sama dengan 4, X-nya berapa kalau dari grafik? Itu sama dengan 2 kan, karena dia tetap diam di 2 meter tersebut. Sehingga pasti delta X-nya itu 2. Tapi delta T-nya selama waktunya 4. Sehingga didapatkan ini adalah setengah meter per sekon. Untuk kelajuan rata-ratanya gimana dari 0 sampai 4? Sama. Jadi dalam hal ini apa istilahnya apa sih istilahnya? Jadi S-nya itu 2 meter, tapi delta T-nya itu adalah 4 detik. Karena ini kita ambil positifnya, ya emang jasnya sudah positif, maka VS rata-ratanya itu adalah sama ya, antara kecepatan rata-rata dengan kelajuan rata-ratanya. Setengah meter per sekon. Ada pertanyaan sampai dari sini? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Masih dapat dimengerti, Pak. Tidak? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang, tadi kita meninjau grafik antara X dengan T. X-nya itu satuannya meter, T-nya satuan detik. Sekarang kita ada VT, gitu ya. V, atau ya V sebagai fungsi dari T. Jadi, ini mungkin saya hapus dulu. Ini V maksudnya. V, jadi dalam kurung meter per sekon, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sama seperti tadi, jadi kalau misalkan V-nya itu dia bentuknya garis lurus, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini gambar grafik ini kan awalnya di 0 kan ya. Ya, berarti ini ada bentuknya itu linear, jadi VT di sini itu sama dengan A kali T. Oke? Kemudian, jadi ini bergerak ke kanan ya, karena V-nya positif. Sedangkan yang di sini, ya, dia bergerak ke kiri kan? Ya, dia bergerak ke kiri. Ya. Jadi V-nya di sini adalah A fungsi T, maaf, tapi A-nya di sini, kalau di sini A-nya itu lebih besar dari 0, saya lupa bilang, A di sini itu lebih besar dari 0. Sedangkan di sini yang ungu ini A-nya itu dia konstan, kita ambil konstan. A-nya itu lebih kecil dari 0, sehingga V-nya itu dia bernilai negatif, karena T-nya kan selalu positif kan ya. T itu selalu positif. Jadi kalau V negatif, itu dia bergerak ke kiri. Oke. Nah, yang A sama dengan konstan ini, bentuk persamaan seperti ini, itu kita sebut namanya gerak GLBB, gerak lurus berubah beraturan, geraknya ke kanan, karena V-nya positif. Sedangkan GLBB yang seperti ini, karena V-nya itu negatif, berarti GLBB-nya dia bergerak ke kiri bendanya. Itu aja. Oke. Itu kebetulan kalau dia bentuknya linear ya, V-nya sebanding dengan T.
Kalau dia itu GLB, gerak lurus beraturan, berarti V-nya konstan. Ya, seperti ini misalkan. V-nya sama dengan V0. Dan dia positif. Ini berarti dia GLB ke kanan. Sedangkan untuk minus V0, ya, karena V-nya itu lebih kecil dari 0, berarti dia GLB, gerak lurus beraturan ke kiri. Nah, ini untuk yang A konstan dengan A sama dengan 0, ya, yang GLB. Kalau A sebagai fungsi T gimana? Ini yang orange ini Anda lihat. Grafik sembarang aja, itu sudah A sebagai fungsi dari T. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ini grafik antara V versus T, atau V dengan T. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, ada. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Jadi kalau ini grafiknya masih sama, ya, tapi trapesium seperti tadi. Kalau tadi kan X sebagai fungsi dari T. Nah, sekarang saya ganti. Grafiknya tuh V sebagai fungsi dari T. Jadi V versus T gitu ya. Nah, masih juga AB, BC, CD. Nah, jadi kalau dia itu AB, ya jadi kalau dilihat di sini, jadi pada interval 0 sampai 2, ya, alias AB di sini. Garis AB. Ya. Ini adalah GLBB dipercepat bergerak kanan ya. Oke. Karena V-nya positif. Oke. Kemudian BC itu GLB karena kecepatannya konstan, yaitu 2 meter per sekon. Kemudian yang CD itu adalah GLBB. Tapi ingat, dilihat di sini, dia dari 2, ketika T-nya apa istilahnya jalan gitu ya, dari 4 ke 6, kok kecepatannya malah berkurang. Oke. Jadinya ini apa? Ini GLBB juga, tapi ini bukan dipercepat, tapi diperlambat karena kecepatannya berkurang. Geraknya kemana? Kanan, Pak. Ya, geraknya ke kanan, udah saya tulis ya. Bekas kuliah hari Rabu kemarin. Dia geraknya ke kanan. Jadi gerak ke kiri atau ke kanan itu biasanya yang kita lihat itu adalah kecepatannya bernilai positif atau negatif. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebentar? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita menghitung percepatan rata-rata, kita menghitung percepatan rata-rata, oh ya, secara umum,
Ini gerak ini tidak GLBB ya, jadi GLBTB namanya. Gerak lurus, berubah, tidak beraturan. Karena percepatannya tidak konstan kan. Dari A ke B, ini percepatannya positif. Kemudian dari B ke C, dia tidak ada percepatan, 0. Yang di sini percepatannya negatif. Ya. Nah, percepatan negatif, sekali lagi, itu tidak selalu perlambatan. Nah, percepatan dikatakan perlambatan ketika dia berlawanan dengan arah gerak. Arah gerak itu ditentukan oleh apa? Arah gerak itu ditentukan oleh apa? Pak. Kecepatan, Pak. Ya, Maton. ya. Arah gerak, ini sekali lagi nih, di sini nih. Arah gerak itu ditentukan oleh nilai kecepatan. Kalau itu positif, itu berarti ya ke kanan ya. Kalau dia itu ke kiri berarti dia negatif. Nah, kalau A-nya negatif tapi V-nya positif itu perlambatan. Tapi kalau A-nya negatif, V-nya negatif itu berarti sama juga percepatan. Jadi kalau A negatif, V positif itu perlambatan. Kalau A positif, V negatif, maaf. A negatif, V positif itu perlambatan. Kalau A negatif, V negatif itu dipercepat. Sama halnya dengan V positif, A positif. Oke. Kalau kecepatan negatif, A positif itu perlambatan. Oke. Nah sekarang kalau kita hitung percepatan rata-rata. Jadi kalau dari grafik V dengan T, ya itu apa namanya percepatan, kita hanya bisa menghitung dari grafik V dan T itu adalah biasanya percepatan rata-rata. Kalau dari X versus T itu kecepatan rata-rata dan juga kelajuan. Nah, sekarang kalau kita menghitung percepatan rata-rata, kita sudah tahu ini adalah delta V per delta T. Jadi kita mau nyari yang mana? Misalkan percepatan rata-rata dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 6 detik. Gitu. Dari T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 6 detik. Kecepatan, kalau dari grafik, kecepatan pada T sama dengan 0, ya, kecepatan pada T sama dengan 0 yang Anda lihat di sini, itu 0. Kemudian pada T sama dengan 6, ini juga 0. Ya, berarti percepatan rata-ratanya antara 0 sampai 6 detik itu 0. Kan? Karena akhir dan awalnya sama, 0. Kemudian kalau saya hitung, misalkan, ini bukannya A lagi, tapi B, sorry. Jadi kalau dari 0 sampai 4, ya kita tinggal lihat aja. Di T sama dengan 0 dia berapa? 0 meter per sekon. Di T sama dengan 4, kalau dari grafik, itu 2. Kan? Jadi didapat percepatan rata-ratanya itu adalah ya 2/4 alias apa namanya, setengah meter per sekon kuadrat. Itu contohnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini dari terkait dengan grafik ini? Halo, ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau dari V ke T, nah sekarang bagaimana bentuk A sebagai fungsi dari T? Dari grafik ini, V versus T ke A versus T, percepatan. Maaf nih, satuannya meter per sekon kuadrat, saya lupa. Oke.
Nepers converge. Oke. Ya, nah jadi kalau dari grafik V versus T ke A versus T, ya berarti ini tinggal kita turunkan. Jadi kalau dari 0 ke 2, ya, AB di sini, berapa percepatannya? Kita tinggal hitung aja. Percepatan itu berarti 1. Ya. Jadi ini 1. Ya. Kemudian dari BC dia tidak ada percepatan alias GLB. Jadi dari 2 sampai 4 dia 0 percepatannya. Kemudian ketika di CD dia percepatannya menjadi negatif. Jadi ini dipercepat, kemudian kecepatannya konstan, kemudian diperlambat karena percepatannya negatif. Oke. Dan kalau dari Anda lihat dari grafik ini, ya, partikel ini atau sistem ini atau apapun itu namanya partikel atau benda, itu dia bergerak selalu ke kanan. Kenapa? Karena V-nya positif. Oke. Dari A ke B dia nilai positif, B ke C dia 0 gitu ya. Kemudian maaf dia 0 lagi. V-nya dari A ke B dia positif, B ke C juga positif, C ke D dia juga positif. Jadi dia selalu bergerak ke kanan. Jadi grafiknya kalau dari V versus T ke A versus T tinggal diturunkan aja. Nah, sebenarnya yang menjadi catatan itu adalah kasus di T sama dengan 2 dan di T sama dengan 4 ya. Jadi karena kenapa? Anda mungkin nanti di matematika belajar tentang fungsi tidak kontinu ya. Fungsi tak kontinu. Jadi grafik pada di T sama dengan 2 dan di T sama dengan 4 itu dia tidak kontinu atau diskontinu. Ya. Karena artinya apa? Bahwa di T sama dengan 2 ini dia punya dua apa istilahnya? Dalam tanda kutip nilainya ini berbeda gitu. Satu dia nilainya 1 tapi ketika T-nya lebih besar di sekitar 2 tapi dia lebih besar dari 2 dia nilainya 0. Jadi ini bisa dikatakan ada diskontinu di sini. Jadi fungsi ini dia tidak terdefinisi di T sama dengan 2. Begitu juga di T sama dengan 4 sama. Dia tidak terdefinisi di T sama dengan 4. Kenapa? Karena di sebelum T lebih kecil sama dengan 4, T lebih kecil daripada 4 detik, dia 0. Tapi ketika di T lebih besar dari 4, dia min 1. Jadi ini ada diskontinu di sini. Gitu. Oke? Jadi fungsinya fungsi tangga dan dia fungsi diskontinu. Karena di T sama dengan 2 dan di T sama dengan 4 nilainya tidak sama. Ada pertanyaan sejauh ini? Fungsi diskontinu Anda belum belajar ya? Belum, Pak. Oke. Jadi sebenarnya ya ini tidak terdefinisi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara diferensial untuk fungsi yang seperti ini, sebenarnya di T sama dengan 4 ini kita biasanya kasih kurung begini, kurung apa namanya ini? Kurung yang tidak ada warnanya gitu ya. Lingkaran gitu, itu menandakan bahwa dia itu tidak terdefinisi di T sama dengan 2 dengan di T sama dengan 4. Tidak ada nilainya, nilai diferensialnya, karena diferensial belum ya, nanti di kalkulus itu lebih enak, lebih pelajari itu, bagus tuh. Jadi bagaimana suatu fungsi, jadi fungsi yang seperti ini, yang seperti trapesium ini, ya, begitu juga yang di X dengan T tadi, ini fungsi-fungsi yang bisa dikatakan tidak, dia kontinu tapi tidak diferensiabel. Terutama di T sama dengan 2, dengan di T sama dengan 4. Kenapa? Karena nilai diferensialnya dari kiri dan kanan itu berbeda. Bagus tuh nanti kalau Anda pelajari itu. Tuh, saya masih ingat itu. Semester 1 ya, saya lupa minggu keberapa. Itu nanti insya Allah akan Anda pelajari. Jadi diferensial yang Anda pelajari di SMA itu kasus-kasus khusus gitu. Secara umum itu diferensial itu dikatakan ada ketika
untuk satu dimensi ya, itu ketika diferensial dari kiri dan kanannya itu sama. Kalau itu tidak sama, itu berarti tidak diferensiabel. Begitu juga limit. Limit di suatu titik itu dikatakan ada ketika limit dari kiri dan kanannya ada, gitu ya. Dikatakan ada. Nah, tapi kalau dia itu dikatakan kontinu ketika limit dari kiri dengan kanan sama dengan fungsi ketika dia dievaluasi di titik tersebut. Ya mungkin Anda nggak perlu inilah, nanti Anda bisa diskusi dengan dosen kalkulus Anda. Dosen kalkulus Anda namanya siapa? Halo. Bu Vini, Pak. Ini Pak. Ini Pak. Ini, Pak. Oke, Bu Vini. Kalkulus ya? Oke. Iya. Oke, Iya, Pak. ada pertanyaan nggak dari sini? Nah, ini begitu juga. Kalau Anda turunkan X sebagai fungsi T, ya, menjadi V sebagai fungsi dari T, itu Anda juga menemukan kasus yang sama. Kasus discontinue-nya. Gitu. Jadi discontinue itu di sini. Dengan di sini. Jadi di T sama dengan 2, di T sama dengan 4. Dia juga tidak discontinue. Itu masalah fungsi kontinuan, dan itu banyak terjadi di alam, fungsi-fungsi seperti ini. Makanya nanti kalau dia itu biasanya fungsi-fungsi yang tidak diskontinu ini, nanti kalau Anda pelajari lagi, ini nanti terkait dengan yang disebut namanya fungsi delta Dirac. Jadi fungsi-fungsi yang apa istilahnya patah gitu ya, diferensialnya itu nanti bisa kita nyatakan sebagai fungsi delta Dirac. Nanti itu kalau Anda belajar tentang transformasi Fourier lah, biasanya di daerah Fourier atau menarik kita kalau Anda pelajari matematik dan fisika gitu. Jadi rumusan di matematik itu tidak selalu bisa kita pakai untuk menjelaskan alam. Tapi ini yang menariknya, manusia itu kan termasuk bagian dari alam. Dan badan kita itu juga terbentuk dari material dari alam. Oke. Tapi kok kita bisa membuat sebuah model yang tentang alam ini yang merupakan pembentuk dari kita gitu secara fisik. Itu menarik. Ya itu secara filosofis lah, saya nggak akan mau bahas itu secara mendalam ya. Takutnya nanti Anda nggak lulus fisika dasar kalau kedalaman ke sana. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nah, kalau tadi kan saya ambil dia dari V ke T, V versus T ke A versus T, atau X versus T ke V versus T. Dia jadi discontinue gitu ya, bentuk seperti ini. Nah, sekarang kalau kita integrasikan gimana? Ingat, kalau V versus T, dia selalu positif, dia artinya gerak ini selalu ke kanan. Oke? Jadi kalau saya integrasikan ya, AB itu pasti bentuknya karena A-nya itu 1, ya kalau saya integrasikan jadi bentuknya setengah T kuadrat ditambah C itu konstanta. Kemudian kalau BC karena itu konstan berarti ini ada C1 ditambah 2T. Oke. Sedangkan CD di sini itu adalah bentuknya V0 kurang T. Jadi kalau nanti Anda masukkan nilai-nilainya ketika T sama dengan 4, V4 itu sama dengan 2, ketika T sama dengan 6, V-nya jadi 0, maka akan saya dapatkan bahwa bentuk garis CD di sini itu adalah 6 kurang T. V fungsi T itu sebagai 6 kurang T meter per sekon. Ya. Nah, jadi kalau Anda integrasikan, ya. Jadi kalau yang AB, ya, dia karena parabolanya positif di ininya setengah T kuadrat, berarti dia nanti akan
parabolanya itu akan menghadap ke atas. Sedangkan yang ini ada garis linier, sedangkan yang ini adalah parabolanya menghadap ke bawah. Dan harus diingat, karena V-nya positif, itu berarti dia terus bergerak ke kanan, walaupun pada akhirnya nanti dia akan berhenti. Jadi biasanya grafiknya itu kurang lebih akan seperti ini. Jadi ada parabola, arah ke atas, kemudian itu linier, garis lurus, dan kemudian ada parabola yang arahnya ke atas. Jadi mungkin ya kurang tepat, gambarnya mungkin kurang tepat begini ya. Jadi dia bisa jadi mungkin, maaf. Jadi mungkin ya begini. Nah, gitu. Terus bertambah gitu. Dan dia berhenti di T sama dengan 6 di nilai tertentu, di X tertentu. Nah, itu bergantung, nilai X-nya itu bergantung pada konstanta C di sini. Konstanta C di sini. Nanti ini kan disamakan bahwa dia di T sama dengan 2 itu harus sama, nanti menentukan C1. Kemudian dari situ nanti di T sama dengan berapa dia? T sama dengan 4 dia harus sama, ya berarti nanti ini menentukan C2. Jadi tapi nanti yang utamanya itu kita menentukan nilai C di sini, itu menentukan berapa C1 dan C2. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Yang 6 kurang T itu dari mana tadi, Pak? Nah, 6 kurang T itu, jadi kalau Anda lihat di sini, di grafik yang ini, dia kan miringnya ke kiri kan? Ya berarti kan dia istilahnya kan VT di sini kan sama dengan V0 tambah AT. Ya, kan A-nya itu kan dia udah negatif kan? Ya enggak? -1. Ini Juan Christopher, kenapa nih Juan Christopher? Tolong bilangin, suruh kasih tahu saya di grup. Jadi V0 kan tambah AT, dan A itu kan dia negatif kan. Jadi V0 kurang IT jadinya. Nah sekarang menentukan V0 itu gimana? Yaitu dari sini, dari grafiknya. Jadi ketika T sama dengan 4, ya, itu V4 itu nilainya 2 meter per sekon. Ketika T-nya sama dengan 6, V-nya nilainya 0. Sekarang tinggal Anda masukkan aja, ketika Anda ganti T sama dengan 6, dia harus 0. Ketika T sama dengan 4, dia harus 2. Berarti V0 di sini itu kan sama dengan 6. Oke. Itu cukup jelas? Oke, Pak. Terima Pertanyaan kasih. lain? Oke. Nah, sekarang Anda untuk PR ya, PR. Ya. Sekarang kalau grafiknya seperti ini gimana? Nah, ini kalau Anda lihat di sini, segitiga A, ini yang ABC, ini kan V-nya lebih besar dari 0, atau sama dengan 0 ya. Dia GLBB kan, maaf, ini AB ini GLBB, dipercepat ke kanan. Oke? Kemudian, dia masih bergerak ke kanan, tapi V-nya berkurang. Ini GLBB diperlambat, tapi geraknya masih ke kanan. Nah, kemudian ketika T lebih besar dari 2, jadi ketika T sama dengan 2, dia itu 0. Ketika T sama dengan 2, dia, ketika T lebih besar dari 2, dia kecepatannya itu bertambah. Masa bertambah itu, ya kalau dari bilangan sih dia berkurang, ya, dari istilahnya dari 0 tiba-tiba ke -2. Berarti kan ini garis besarnya, besar kecepatannya kan berubah. Sehingga dari CD di sini ini adalah GLBB dipercepat, tapi dia bergeraknya ke kiri karena V-nya negatif. Nah, kemudian DE itu GLBB juga, ya. Tapi dia diperlambat. Kenapa? Karena kecepatannya dari -2 ya, itu menjadi 0, atau dia besar kecepatannya berkurang dari 2 ke 0. Karena besar kecepatannya berkurang, maka ini GLBB
tapi dia bergeraknya diperlambat ke kiri karena dia bernilai negatif. Ini cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, nah ini PR. Anda kerjakan, saya tunggu hari Sabtu lah ya. Sabtu siang lah ya. Nanti akan saya buat itunya di Teams, dikumpulkannya di Teams. Sampai sini dulu nggak pertanyaan? Di PR? Jadi PR-nya itu menentukan percepatan rata-rata dari 0 sampai 4, kemudian dari 0 sampai 3. Kemudian tentukan persamaan kurva. Ini maksudnya persamaan kurva ini X fungsi T ya. Maaf. X sebagai fungsi dari T. Ini Johan Christopher nih kenapa ini? Terlempar kah atau telat ya? Ketua kelas Anda siapa ya? Sebelum saya ini kan, saya stop dulu. Oke, tadi pertanyaan gimana tadi? Yang persamaan kurva XT itu berarti kurva posisi kan Pak maksudnya? Iya, posisi. Oh iya Pak, oke. Terima kasih. Jadi selalu kita pakai simbol X, Y, Z. Itu koordinat kartesian. T di sini adalah waktu. Jadi kalau misalkan kurva di sini itu harus spesifik kurva apa? X sebagai fungsi dari T, V sebagai fungsi dari T, atau A sebagai fungsi dari T. Itu aja. Kurva seperti itu. Kalau ada ditanyakan lintasan ya, itu udah spesifik ininya. Lintasan itu juga kurva, tapi bedanya kalau lintasan itu misalkan di 2 dimensi, itu Y sebagai fungsi dari X. Itu lintasan. Oke. Kalau A sebagai fungsi dari T, V sebagai fungsi dari T, X sebagai fungsi dari T, kalau di 1 dimensi, itu udah pasti geraknya gerak lurus. Oke. Jadi X sebagai fungsi dari T atau V fungsi dari T itu cuma mendadakkan parameterisasi aja dari sebuah kecepatan. Bahwa kecepatannya itu bisa berubah terhadap T. Bentuknya seperti apa? Ya, misalkan dia linear ya, atau kuadratis gitu. Itu yang disebut namanya kurva. Jadi kurva dikaitan dengan parameter. Tapi kalau kurva dia itu menggambarkan lintasan, itu terkait dengan fungsi antar koordinat biasanya. Misalkan Y sebagai fungsi dari X, itu berarti dia kurva juga, tapi spesifik lagi interpretasi fisiknya bahwa Y sebagai fungsi dari X itu adalah lintasan partikel. Itu bedanya. Jadi kalau udah lintasan, biasanya kita berbicaranya untuk gerak yang dimensi minimal 2 dan 3 lah, 2 dan 3. Kalau baru dimensi 1, ya lintasannya udah pasti namanya dimensi 1 ya pasti gerak lurus gitu. Cuma yang membedakan nanti bentuk fungsi X terhadap T, V terhadap T, dan A terhadap T gitu. Ada lagi yang lain? Maaf Pak, izin bertanya, PR-nya boleh diketik nggak Pak? Kenapa? Dikerjakannya boleh di laptop nggak Pak? Diketik. Oh ya, Anda ngerjakan ini, itu di kertas A4, ya, yang tanpa garis, Anda tulis di situ, ya. Anda kerjakan di situ di A4, ditulis gitu ya. Terus kurva kurang lebih gambar secara kualitatif aja, karena kan di sini saya tidak menentukan nilai awalnya dari posisinya. Jadi kurang lebih ada gambar secara kualitatif aja. Seperti ini. Ini kan kualitatif ini. Karena kita tidak tahu C-nya. Nah, itu kalau kerjakan di kertas, terus di scan
formatnya PDF. Oke, PDF nih, jadi PDF itu dianggap standar. Nah, kalau Anda nggak mengerjakan di A4, artinya apa yang tadi, jadi ini standarnya Anda mengerjakan di A4, di scan, diubah ke bentuk PDF. Alternatif yang kedua, Anda kerjakan di tab. Oke, di tab atau di iPad, Anda tulis gitu ya. Tapi yang Anda kerjakan itu harus bisa dirubah ke PDF, kemudian diupload ke Teams. Cukup jelas ya? Jadi bentuk nanti Anda upload ke Teams itu yang bentuk PDF-nya. Kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak. Ya. Untuk tugas sebelumnya, saya kan di buku biasa bergaris. Terus kayak itu gimana Pak? Soalnya saya belum tahu peraturan sebelumnya Pak, yang harus di A4. Ya udah, kalau yang untuk yang lalu nggak masalah. Tapi untuk yang sekarang Anda harus kerjakan di kertas A4. Atau kalau misalkan mau Anda sekalian paperless, itu di tab atau di iPad juga nggak masalah. Tapi yang di-upload ke Teams-nya, itu yang bentuk PDF-nya. Ingat ya, PDF. Garis bawah. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Permisi, Pak. Ya. Ini kalau pakai kertas fisik, di scan-nya boleh pakai cam scanner gitu nggak, Pak? Atau harus dari printer? Ya, enggak gini, Anda jangan di print, saya itu tulis tangan di A4, terus Anda foto, terserah lah mau pakai cam scanner atau apa, Anda foto itu kan bisa dirubah ke PDF, oke? Itu Anda upload yang PDF itu ke Teams, udah. Baik, Pak. Jadi sudah perlu pakai cam scanner juga nggak masalah. Anda tulis di tab-nya kan bagus nih, warna. Baik, Pak. Yang ngeliatin kan juga enak. Karena ingat sekali lagi, kuis dengan PR itu merasa asisten ya. Saya pengalaman kemarin juga beberapa tahun lalu kayak di kelas T, kebetulan bisa gini, saya itu mengambil asisten tuh, wah ini jangan direkam deh.